Adapun kompetensinya yakni mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, kita ke tujuan pembelajaran yang kedua dan ketiga, yakni menganalisis dinamika penerapan demokrasi di Indonesia dan mengkreasikan sistem serta dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya, apakah secara normatif negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Coba kalian renungkan dan coba jawab ya. Sudah atau belum? Baik, jawabannya adalah sudah. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana yang nampak pada tabel berikut. Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi, yang menjadi persoalan, apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Baik, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar berikut ini. Indikator pertama, yakni adanya akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan dan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Indikator kedua, adanya rotasi kekuasaan. Peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Semua orang mendapatkan peluang yang sama dalam memegang jabatan di pemerintahan. Kemudian yang ketiga, ada rekrutmen politik. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Kemudian adanya pemilihan umum. Pemilu adalah sarana demokrasi atau sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik yang dilaksanakan secara teratur dengan asas luber jurdil. Dan yang terakhir adanya pemenuhan hak-hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas, misalkan dalam menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Namun dalam negara demokrasi, kebebasan jangan diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
Nah, kelima indikator tadi merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihatnya dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi. Baik, kita masuk ke demokrasi revolusi kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena pada saat itu pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Namun pada saat itu, partai-partai politik tumbuh dan berkembang sangat cepat. Fungsi paling utama partai politik saat itu adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama pada saat itu. Memang tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini. Tetapi pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Yang pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, dengan adanya maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di Indonesia. Ketiga, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. Kita ke demokrasi parlementer periode 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian konstitusi, yakni pertama, pergantian dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi RIS, kemudian yang kedua, dari Konstitusi RIS berganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat ditemukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional
yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari persoalan yang teramat pelik, Presiden Soekarno kemudian menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata demokrasi terpimpin ini malah kembalikan total dari masa demokrasi parlementer yang sudah berjalan sebelumnya. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, karena pemilihan umum tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Kemudian hak dasar manusia menjadi sangat lemah pada saat itu. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik, Presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Kemudian dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. DPR GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden. Dan sejumlah surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah, seperti misalnya Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Dan sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Baik, sekarang kita masuk ke demokrasi Orde Baru periode 1965 sampai dengan 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia saat itu. Namun dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila ternyata masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka, sebagaimana dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. Pertama, rotasi kekuasaan tidak terjadi, kalaupun ada perubahan selama pemerintahan Orde Baru hanya terjadi pada jabatan Wakil Presiden. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Pengisian jabatan tinggi negara seperti MA, DPA, anggota DPR, dan jabatan-jabatan lainnya dalam birokrasi dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Kemudian pemilihan umum memang pada saat itu telah diberlangsungkan sebanyak 6 kali setiap 5 tahun sekali. Tetapi pemilu yang diberlangsungkan tidak melahirkan persaingan yang sehat. Dan selama pemerintahan Orde Baru, sejarah pengekangan kebebasan pers terulang kembali seperti yang terjadi pada masa Orde Lama. Beberapa media massa dicabut surat izin penerbitannya, atau dengan kata lain banyak yang dibredel. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis menjadi lumpuh. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi itu adalah demokrasi Pancasila. Adapun indikatornya dapat dilihat pada tampilan layar tadi.
Untuk dapat memperjelas dan memahami kembali karakteristik demokrasi di Indonesia, kalian dapat melihat tabel berikut dengan seksama. Nah, itu tadi pemaparan singkat yang bisa Bapak sampaikan terkait materi periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini masih terus berproses untuk menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi itu supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan tugas mandiri sebagaimana yang terpampang pada layar dengan menyalinnya ke buku latihan